Halo, perkenalkan nama saya Davina. Nah, di sini aku akan mengajak ini nih. Nah, oke, kita mulai dari bahasan pertama ya. Oke, kalau misalnya aku punya tips nih, kalau misalnya ada banyak paragraf, lebih dari 3 paragraf atau 4, kalian nggak usah baca para teksnya langsung, kalian baca aja soalnya, karena di UTBK nanti kan kalian juga waktunya terbatas dan menurut aku tuh nggak efektif. Oke, kita langsung mulai aja dari nomor pertama. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang pada paragraf keempat adalah, nah ini konjungsi, pasti kalian tahu kan konjungsi itu apa. Oke, aku mau review dikit. Jadi konjungsi itu ada 3, yaitu konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Nah, kalau koordinatif itu berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki derajat. Yang kedua, konjungsi subordinatif itu menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status yang berbeda, sedangkan konjungsi korelatif atau hubungan yang digunakan mirip seperti konjungsi koordinatif. Nah, ini maaf, aku agak tipis. Seharusnya itu konjungsi koordinatif, bukan korelatif. Kita langsung aja ke paragraf keempat. Nah, paragraf keempat itu kan dikatakan bahwa ada kalimat perburuan satwa liar, kebakaran hutan, gambut, dan degradasi habitat adalah 3 yang sangat mempengaruhi lahan gambut titik-titik semua yang kerap terjadi di negara-negara dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat pertentangan ya, karena yang dijelaskan adalah perburuan satwa itu tiba-tiba kalimat selanjutnya dan semuanya kerap terjadi di negara-negara dengan sumber daya sedikit. Kalian juga benar-benar harus paham fungsi konjungsi sih. Kayak misalnya dan itu digunakan untuk pertambahan, misalnya Adi makan bubur dan goreng, bahkan namun dan sehingga kalian jangan dicocokkan kayak ini pas gitu, karena menurut aku soal UTBK itu kayak rada-rada menjebak gitu. Jadi kalian tuh harus paham konsep daripada mencoba-coba itu tadi. Oke, kita next dari soal soal kedua, yaitu zat gambut memiliki banyak manfaat, khususnya untuk tumbuhannya. Tak yang tepat untuk kalimat di atas adalah pada paragraf ke-7. Nah, ini adalah masuk ke subtes koherensi paragraf. Nah, ini aku akan review nih syarat-syarat apa aja sih untuk paragraf yang berkohesi dan berkoherensi, yaitu pertama satu kalimat utama, yang kedua beberapa kalimat penjelas, yang ketiga tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama, yang keempat logis atau masuk akal. Ini misal ya ada kalimat Andi makan bubur, tiba-tiba kalimat keduanya membahas tentang ayah Andi, kan ya nggak masuk akal gitu loh. Kan seharusnya harus dijelaskan gitu kegiatan apa yang Andi lakukan. Terus yang kelima menggunakan alat kohesi gramatikal dan leksikal. Yang keenam repetisi. Nah, ini repetisi biasanya ada kata dia, mereka. Jadi kayak tadi misalnya Andi makan bubur, dia juga memakan ayam. Jadi nyambung gitu loh. Terus yang ke-8 ada kata transisi atau konjungtor menghubungkan antar kalimat. Yang terakhir menggunakan kata bervariasi agar tidak monoton. Nah, kita lihat di paragraf ke-7. Nah, di paragraf 7 kan di kalimat pertama itu mengatakan bentar, aku mau next soalnya agak lupa. Oke. Nah, di kalimat ke-7 kan di kalimat pertama itu ada peneliti menggunakan lahan gambut adalah rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan termasuk orangutan dan juga menyerap faktor utama. Ini secara gak langsung itu kayak menjelaskan tentang manfaat nih. Ini loh manfaat lahan gambut tuh ini spesies tumbuhan dan hewan termasuk orangutan dan memakan menyerap karbon utama. Nah, jadi jawabannya adalah sebelum kalimat pertama. Jadi kalian lihat dulu nih logis atau enggaknya, apakah ada repetisi, ada kata ganti.
atau beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat titik-titik pada paragraf ketiga adalah, nah ini sebenarnya soal gampang, tapi kalau kalian nggak tahu maknanya itu agak susah gitu, karena di A, B, C, D, E, dan E itu katanya itu hampir sama, tersebar, penyebaran, tapi makna dari kata tersebut berbeda satu sama lain. Nah, aku mulai bahas nih. Yang pertama, tersebar. Tersebar itu dalam kamus KBBI itu terhambur, terserak-serak, tersiar, terpencar. Yang kedua, penyebaran. Orang yang menyebarkan atau alat untuk menyebarkan yang jauh. Yang ketiga, disebar dan disebarkan ini tidak ada. Jadi di KBBI berarti tidak baku, kata tidak baku. Dan terakhir adalah penyebab yang menyebabkan. Nah, kita lihat. Kita lihat di itu kalimat itu lahan gambut juga berpengaruh terhadap titik-titik penyakit dari hewan ke manusia. Nah ini kan kita lihat lagi dari arti makna untuk nggak mungkin tersebar dan nggak mungkin juga penyebaran gitu loh. Orang yang menyebarkan siapa sih orang yang menyebarkan, dan emang ada alat untuk menyebarkan? Nggak ada kan. Jadi jawabannya adalah penyebab, karena kan disebabkan dan disebabkan itu nggak ada. Dari KBBI aku cari. Nah yang keempat, kalimat yang tidak terpadu, yang tidak diberikan pada paragraf 7 adalah ini sama kayak tadi. Jadi aku review dikit lah ya. Jadi secara ringkas, kohesi dapat diartikan sebagai kesatuan. Suatu paragraf dikatakan berkohesi, memiliki kohesi atau kesatuan adalah memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak berkohesi jika memiliki beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah ini sama kayak tadi. Kita lihat di paragraf ke-7. Nah, ini paragraf 7 ini kan di kalimat pertamanya ini kan membahas nih tentang peneliti yang bahas tentang penyakit bukan studi yang diterbitkan, dan itu membahas tentang terus ada juga didominasi oleh zoonosis, jadi kayak penyebabnya berasal dari penyakit itu. Nah tiba-tiba di kalimat terakhir itu ada kalimat yang gini, penyakit Ebola disebabkan oleh hewan seperti monyet. Tiba-tiba aja nih, berarti kan tak logis gitu loh. Kan di kalimat sebelumnya kan menjelaskan tentang jadi jawabannya adalah kalimat terakhir. Tuh. Oke. Yang kelima, paragraf kedua pada teks di atas berfungsi utuh. Nah, aku jelasin dulu. Tips, aku punya tips nih buat soal-soal kayak gini. Nah, yang pertama kita harus memahami teks secara keseluruhan dan menyimpulkan topik utama dari teks tersebut. Dan juga kita harus mengetahui genre teks. Apa sih genre teksnya? Apakah menggambarkan atau menjelaskan, memerintah atau berargumen? Nah, kita lihat di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini kan menjelaskan tentang menjelaskan tentang penyakit AIDS. Dan di paragraf pertama itu sudah dijelasin nih penyebab karena para peneliti itu menemukan kerusakan lingkungan disebut menjadi sumber penyakit hingga pandemi. Nah, baru di paragraf pertama yang dijelaskan ternyata penyakitnya adalah terus dijelaskan nih juga paragraf kedua bahwa itu tuh gimana, terus penyebarannya tuh. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Menjelaskan mengenai penyakit AIDS itu. Nah, oke, nomor 6. Batasan utama dalam bacaan di atas adalah ini sebenarnya soal menurut aku pasti di SD sudah tahu lah ya gagasan utama itu apa. Jadi gagasan utama biasanya disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, ide utama, atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan utama bisa ditemukan pada kalimat utama yang menjadi topik pembahasan.
Nah, ciri-ciri gagasan utama itu ada 4. Pertama, terdiri atas satu kalimat yang utuh, dibentuk tanpa kata sambung, memiliki struktur kalimat yang jelas, dan terakhir tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam. Nah, aku punya tips nih, cara untuk menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, pertama, baca paragraf dengan cermat dan teliti, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok berdasarkan jenis paragraf. Yang keempat, merangkum paragraf. Jadi kalian misalnya nih, ada 5 paragraf, kalian rangkum aja gitu, dari paragraf pertama itu gagasan utamanya apa, paragraf kedua apa, ketiga, keempat, dan kelima, lalu kalian rangkum gagasan utama itu tadi. Nah, karena di sini teksnya banyak, sampai pada paragraf ke-27, nah kalian langsung aja nyari paragraf gagasan utama dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan 4. Nah, baru kalian rangkum. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang 5, yang B. Ya, jadi gitu aja sih, kalian cari misalnya banyak, kalian baca paragrafnya dan terus menentukan kalimat utamanya dari paragraf per paragraf itu, terus juga menentukan gagasan pokok berdasarkan jenis paragraf, lalu kalian rangkum dan kalian lihat abjadnya gitu. Oke, next, nomor 7. Apa fungsi paragraf kedua bacaan di atas? Ini sama kayak yang tadi tentang fungsi, jadi aku nggak bakal menjelaskan banyak lagi. Oke, jadi tujuan penulis pada suatu teks itu disebutkan dari jenis teks, genre, atau fungsi teks itu tadi. Nah, ini di paragraf pertama itu kan dijelaskan nih tentang festival pesona Gili Indah. Nah, terus di paragraf kedua ini dijelaskan lebih rinci gitu loh. Apa aja sih kegiatan yang ada di festival Gili Indah? Nah, jadi jawabannya adalah A, menjelaskan kegiatan festival pesona Gili Indah. Nah, jadi itu ya, di paragraf pertama itu menjelaskan festival Gili Indah, lalu di paragraf kedua itu baru menjelaskan kegiatan apa aja sih. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, nah ini sebenarnya soal yang gampang sih menurut aku, tapi ini benar-benar ngecok karena di setiap abjadnya itu kadang-kadang benar-benar terperinci gitu, terperinci. Nah, aku bahas saja. Jadi lihat di paragraf pertama itu seharusnya 1000 pohon bukan 100 pohon. Nah, ini maksud aku, jadi benar-benar harus teliti kalau ada soal kayak gini. Yang B, salah karena yang menyatakan itu bukan Menteri Perekonomian tapi Menteri Pariwisata. Dan C itu yang benar. D itu salah karena nggak ada yang menyatakan bahwa harus datang terlambat. E itu salah karena tidak ada paragraf yang mengatakan wajib mengikuti tes di bawah. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini bisa kalian, ini 1000 pohon bukan 100 pohon, dan nggak ada yang mewajibkan bahwa harus datang. Misal kalau ada wisatawan yang berencana untuk melewati pergantian tahun di Pulau Gili Lombok, itu sepertinya harus datang, sepertinya kan nggak mewajibkan, dan nggak ada harus datang terlambat gitu. Dan yang mengatakan juga bukan Menteri Perekonomian ya, tapi Kemenpar. Nah, jadi ini adalah nomor 9. Tujuan penulis dan menulis artikel di atas adalah, oke, aku mau bahas dulu. Jadi reminder nih, tujuan penulis yang sebelum-sebelumnya aku udah katakan tadi itu dapat disimpulkan dari jenis teks atau fungsi teks. Ya, sama kayak ini tadi sih. Jadi mengetahui genre, menggambarkan, menjelaskan, memerintah, dan berarti yang tadi.
Terus jadi jawabannya itu C, artinya dia harus berisi penjabaran mengenai produk investasi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini apa ya? Mengatakan tentang investasi sih. Nah, kalian baca. Jadi jawabannya itu yang C, memberikan informasi mengenai produk. Bukan meyakinkan pembaca ya. Di usia muda dan juga bukan B, D, dan E. Oke, simpulan yang paling tepat untuk artikel di atas adalah, nah, aku mau bahas dulu. Simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Nah, tipsnya pertama dalam mencari sebab akibat atau akibat sebab. Contoh, akibat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebab plastik sulit diuraikan oleh tanah. Ini mohon maaf ada kotak, jadi ini aku belum hapus, jadi maaf benar. Nah, oke, kita lanjut ke soalnya aja. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung gimana sih cara nyari sebab akibat, kalian bisa pakai jika dan maka. Jika plastik sulit diuraikan oleh tanah, maka penggunaan plastik kebalik. Misal gini aja. Jika Andi jatuh, maka dia akan dimarahi mamanya. Gitu. Jadi sebab akibat itu bisa digunakan pakai jika. Nah, kalimat simpulan itu adalah yang kedua. Aku jelasin dulu. Langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Yang ketiga, jawaban dari ide pokok. Jadi kalimat simpulan itu nanti misalnya dari sebab akibat itu nanti kalian sambungkan jadi kalimat simpulan. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, ini sama soal yang kayak tadi ya, pernyataan yang sesuai ini sebenarnya gampang, tapi ya itu tadi kalian benar-benar harus teliti karena banyak opsi yang mengecoh. Nah, aku bahas langsung aja ya. Terdapat pernyataan yang menyatakan penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda serta kebanyakan sama dengan Place for Change tersebut menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara yang juga menjadi subjek penelitian, sehingga pernyataan pada pilihan jawaban adalah yang C. Jadi kalian bisa kalian nggak usah baca soalnya sih, nggak usah baca teksnya, kalian langsung aja misalnya pada Mei 2018 kalian langsung cari kata kuncinya di teks tersebut. Jadi nggak usah dibaca teksnya karena menurutku tuh buang-buang waktu. Karena nanti di UTBK nanti kalian itu cuma punya waktu sedikit. Nah, oke. Next, penulisan kalimat 12 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Nah, kalimat ke-12-nya ini, selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi saat lebih banyak air. Oke, kita bahas. Ya, kesalahan yang terdapat pada kalimat 12 adalah kurangnya tanda baca koma setelah konjungsi selain itu. Nah, konjungsi tersebut merupakan konjungsi antar kalimat sehingga diperlukan tanda baca koma setelah kata disebut. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Jadi ini aku kasih materi tentang tanda koma. Kalian bisa cari materinya di KBBI lengkap banget. Kalian jangan hafal, tapi konsepin aja gitu. Kalau kalian hafal nanti takutnya nanti lupa gitu masuk TBK, karena soal tanda koma ini benar-benar hampir masuk ke soal TBK. Jadi tanda koma itu dipakai sebelum kata punggus seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Dan juga tanda koma itu digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan, demikian. Jadi kalian pakai
kata kunci gitu, terus kalian hafalin semu itu, kalian bisa, kalian sekreatif kalian. Jadi kalian jangan apa ya, pokoknya konsepin aja lah, jadi sering-sering latihan soal kalau ada soal. Jadi jawabannya tadi adalah yang B. Nah, 13, inti kalimat pertama paragraf kedua. Nah, gimana sih mencari inti kalimat? Nah, kalian tuh harus mencari inti kalimat, kalian tuh harus benar apa SPOK. Tapi untuk mencari inti kalimat itu, kalian nggak perlu apa ya, diambil SPOK-nya semua. Kalian cuma cukup ngambil subjek dan predikat. Nah, kalau kalian masih bingung gimana sih cara cari subjek Kak dan cari predikat nih Kak, nah ini aku kasih tahu. Nah, ketika apa ya, kalian bingung mencari subjek, kalian bisa dengan pertanyaan siapa objek dan predikat bagaimana subjek. Misalnya Putri makan, siapa ketika mencari subjek, siapa predikat ini, maaf, jadi siapa yang makan? Putri. Oh, berarti Putri adalah subjek. Predikat. Bagaimana Putri makan? Oh, berarti makan adalah predikat. Nah, itu biasanya untuk mencari kalimat inti yang diambil hanya subjek dan predikat. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kami menunjukkan. Misal, siapa yang menunjukkan? Kami. Bagaimana kami menunjukkan? Nah, itu. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah ini sama kayak soal-soal yang tadi aku benar-benar apa ya, nggak bakal ngejelasin lebih rinci, jadi kalian benar-benar apa ya, harus baca terus apa ya, lihat kata kuncinya gitu aja sih. Nah, oke. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita teruskan ya dari ke nomor 12. Penulisan kalimat 12 menjadi benar jika diberbagi dengan cara. Jadi ini kalimatnya dari nomor 12, yaitu selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi saat lebih banyak air. Opsinya A, menghilangkan kata lebih agar menjadi kalimat efektif. Yang B, mengganti kata bahwa dengan kata merupakan. C, menambahkan tanda baca koma setelah kata plastik. Dan D, menambahkan tanda baca koma setelah konjungsi selain itu. Dan E, menambahkan tanda baca titik 2 setelah kata jumlah. Oke. Jadi kalau kita dari opsi A, menghilangkan kata lebih agar menjadi kalimat efektif. Selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi. Ini nggak ada kata agar ya, jadi kayaknya ini salah opsi. Ya. Terus ini juga apa? Seharusnya ada koma, aku kurang nambahi koma, jadi maaf, benar-benar maaf. Jadi langsung aja ke next jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah yang ini. Kesalahan yang terdapat pada kalimat 12 adalah kurangnya tanda baca koma setelah konjungsi selain itu. Jadi ini kayak materi PBM sih sebenarnya. Jadi aku kasih penjelasan sedikit tentang konjungsi tentang tanda koma. Jadi ada poin penting dari penggunaan tanda koma di dalam konjungsi sih. Jadi ini yang pertama itu konjungsi tersebut merupakan konjungsi antar kalimat sehingga diperlukan tanda baca koma setelah kata tersebut. Karena itu jawaban yang tepat adalah itu. Terus tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Jadi dihafalin aja sih sebenarnya. Ini aku ambil dari sumber PWB. Jadi gitu. Jadi dihafalin aja misalnya jadi itu apa ya? Gak bisa tetap itu sifatnya itu mutlak. Setelah sebelum kata tetapi melainkan sedangkan wajib hukumnya tanda koma. Oke. Yang kedua, tanda koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Ini juga hukumnya wajib. Aku ambil sumbernya di PPD. Jadi misal kalau ada kata-kata oleh karena itu, jadi, demikian, itu wajib digunakan di belakang kata penghubung itu. Jadi tipsnya sih dihafal aja sama sering
latihan soal juga. Oke, selanjutnya nomor 13. Inti kalimat pertama paragraf kedua adalah paragraf kedua ini dimulai dari ini ya, yang angka 1 ini, yang dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa ini juga kayaknya menurut aku termasuk soal PPM, tapi aku bahas. Jadi aku punya tips untuk mencari inti kalimat itu dengan menggunakan SPOK, jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalian tuh harus paham dulu gitu cara menggunakan SPOK. Tapi dalam mencari kalimat inti itu enggak yang diambil cuma subjek dan predikat. Nah, gimana sih Kak caranya bahwa suatu kata kalimat itu subjek dan suatu kalimat itu predikat, itu gimana cara nentuinnya? Nah, cara nentuinnya itu dengan ini. Misal kita mau cari apa subjek kalimat tersebut, misalnya kita pakai siapa objek, misalnya ayam makan. Siapa yang makan? Makan ayam, berarti ayah adalah subjek. Dan juga predikat, bagaimana subjek. Kalau kita misalkan aku punya kalimat ayam makan, bagaimana ayah? Oh, ayah sedang makan. Berarti itu kalau misalnya nyambung, itu berarti predikat. Jadi biasanya untuk mencari kalimat inti yang diambil hanya subjek dan predikat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kami menunjukkan. Siapa yang menunjukkan? Kami. Bagaimana kami menunjukkan? Ini maaf, agak kurang aku ke bawah. Maaf banget. Oke, yang ke-14, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, ini sama kayak soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Kalian harus benar-benar teliti. Jadi jawabannya adalah yang B. Jalur WNT merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Ya, ini termasuk soal gampang sih, cuma harus benar-benar teliti. Yang terakhir, kalian yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat dari kalimat kedua, paragraf kedua. Yang ini, Mila seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Fragments. Ini kayaknya ini yang satu ini paragraf kedua aku benar-benar maaf banget karena nggak bisa ini dulu. Jadi oke. Terima kasih guys sudah melihat video ini, dan aku harap ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di kampus impian kalian. Terima kasih.